Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan Pancasila. Di minggu kemarin saya membahas tentang bagaimana Pancasila itu sebagai pengembangan ilmu. Itu artinya bahwa kembali lagi bahwa Pancasila itu tidak hanya sekedar sebagai ideologi, sebagai cita-cita, sebagai prinsip, sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga bisa menjadikan tolok ukur nilai atau paling tidak batasan kita sebagai warga Indonesia ketika mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ini kita lakukan, dan saya yakin dan kita juga merasakan kenapa aku fakultas teknik kok melajari Pancasila kan begitu. Artinya kalau adik ini bukan warga negara Indonesia mungkin nggak ada mata kuliah Pancasila gitu. Kecuali kalau Anda warga negara luar negeri yang ambil mata kuliah pendidikan Pancasila, jurusan Pancasila mungkin akan mengkaji itu. Tetapi di negara kita semua jenis profesi apapun, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, psikologi, semua harus dilandaskan pada nilai-nilai dasar tentang Pancasila. Karena apa? Inilah prinsip dasar, inilah yang menjadi batasan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang sebenarnya bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, apapun Anda boleh mengembangkan apapun tanpa batasan sebenarnya. Tetapi karena kita hidup di negara kita, maka kita dibatasi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang salah satunya terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Ya, artinya Anda boleh mengkaji tentang apapun boleh, tetapi karena kita hidup di Indonesia maka dibatasi itu. Sehingga nanti ilmu pengetahuannya, apapun yang dihasilkan dari pengetahuan itu bisa mencerminkan nilai atau bisa juga identitas dari bangsa kita. Ini yang diharapkan di pertemuan kemarin. Oke. Ojo gue rek. Sampai mirip ponak aku masalah ya, tak foto ya. Ya. Jujur ya, temanmu yang satu ini mirip ponakan saya. Mungkin bebas. Dulu pernah masuk di teknik sipil tapi nggak selesai. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kerja di KAI. Walaupun menjadi tukang las. Jadi kemarin itu komunikasi saya sedang ngajukan tes uji kekuatan las di BRIN Jakarta. Untuk geopo kok ngono? Untuk syarat jadi pembangunan rel MRT kan, goreng. Gak lulus saya iso ngono ya, ndane awakmu lulus ya. Indonesia kan aneh. Jare ini ijazah palsu tapi iso ngerjakno bangunan. Sing ijazah asli malah gak iso ngerjakno. Lah ya apa? Ijazah palsu jare dadi iso presiden. Oke. Itu terkait wujud implikasi dari ilmu pengetahuan. Artinya ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan boleh saja. Sebenarnya itu boleh. Misalnya ada adik punya ide-ide gila yang barangkali belum ada, itu boleh sebenarnya. Iya. Pak Aris. Besar karep lah. Oke, jadi itu ya. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas sejauh itu sehingga paling tidak nanti ilmu yang Anda pelajari, keahlian yang Anda miliki, tetap ada cita rasa keindonesiaan, ada cita rasa nilai-nilai kebangsaan yang makanya kemarin saya nyatakan bahwa ketika ada adik untuk berjuang di negeri kita atau berjuang untuk kehidupan Anda dunia akhirat, Anda tidak harus wong PAI tok rek sing mlebu swarga itu, kan.
Artinya yang amal soleh itu bukan berarti ketika kita sholat, zakat, dan sebagainya. Tetapi ketika adik-adik bisa menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat, bagi warga, bagi bangsa, itu menjadi amal jariah kalian. Itu yang kemarin. Oke, itu kesimpulannya di situ. Lah, hari ini mungkin juga kemarin juga saya singgung bahwa kenapa kita membahas Pancasila sebagai ilmu. Maka kita mencoba hari ini mungkin adik-adik di semester 3 atau semester genap atau ganjil ada yang mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan ini setelane rek. Biyen itu kan ono gandengan kalau di teknik dulu di zaman kurikulum tahun berapa itu Pancasila dan kewarganegaraan itu jadi satu. Oh ya. Jadi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu jadi satu. Kemudian di kurikulum berikutnya dipisah. Ada pendidikan tapi sekarang tidak. Sekarang menjadi Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini pada pertemuan hari ini saya akan mengulas tentang bagaimana perbedaan bisa dikatakan pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Atau Pancasila dan kewarganegaraan. Secara umum, ya, Pancasila itu bisa dikatakan teori ini, Ren. Ya. Cara ngono alatnya. Nek sampeyan yo material alat ini ya, wis koyo meteran, koyo palu, pacul, lah dan sebagainya. Itu Pancasilanya. Lah, kewarganegaraan itu adalah aplikasi, implementasinya, pelaksanaannya. Wujudnya, Ren. Nek sampean teknik, wujudnya apa? Teknik informatika Pak, teknik sipil Pak, teknik industri Pak. Itu adalah nek ngomong Pancasila kewarganegaraan, teknik industri itu berarti kewarganegaraannya. Itu secara umum Rek. Jadi perbedaan antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah teori dan prakteknya. Sehingga ketika adik-adik nanti mendapatkan mata kuliah tentang pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan itu akan tidak berbicara tentang teori tetapi bagaimana implementasinya, wujudnya. Jadi bisa saya katakan teorinya. Kalau kewarganegaraan ya misalnya terkait dengan pemerintahan, konstitusi, demokrasi, gender, ya. Kemudian apalagi globalisasi, multikultural, kebebasan berpendapat, itu adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila ke kewarganegaraan. Jadi kalau tadi ngomong teknik itu adalah induknya, teorinya, tetapi implementasi kekhasannya mungkin di pada prodi masing-masing. Jadi kalau kita hari ini ngomong Pancasila berarti kita hanya ngomong teori ini. Bagaimana yang soyok wingi itu Pancasila sebagai apa? Pancasila sebagai prismatik hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perencanaan bangun itu adalah fungsinya. Jadi ngomong angen-angen gambaran cita praktiknya di kewarganegaraan itu. Maka ketika kita membahas perbedaan dari mata kuliah ini mungkin beda di kajiannya. Nek ngomong pengetahuan itu berarti kajiannya berbeda. Jadi kalau Pancasila itu membahas tentang ideologi, ide dasar. Cara prinsip dasar, ide dasar itu namanya yo angen-angenmu, bayanganmu. Jadi mungkin di Pancasila bicara tentang bahasa negara, pandangan hidup, nilai-nilai filosofis bangsa, itu mungkin ya. Nah, kemudian kalau Pancasila itu fokus kajiannya adalah pada nilai, moral, filsafat, etika, ya. Sehingga nilai-nilai itu bersumber dari kehidupan yang ada di negara kita. Ngomong nilai apa rek? Nek ilmu sosial yo baik buruk, sopan santun dan sebagainya. Nek wong eksak bisa berupa angka-angka. Kalau kita bicara moral berarti adab rek. Sampean sarjana, sampean apa itu kan sebenarnya gelar yang tinggi rek, tetapi nek adabmu aja kaya arek SMK, STM ngono ya apa bedane kon kuliah mbek sekolah piye.
mestine sampean itu sudah punya transformasi perubahan antara biyen iku jek arek-arek remaja, sekarang sudah menuju dewasa sampean. Sampean nek terus pancet ngono, nilai sampean rendah. Cara nang pabrik tetep kok dadi buruh kasaran, produksi rek. Padahal kalau Anda di perguruan tinggi KKNI stand level 6, minimal awakmu harus supervisor. Karena apa? Kamu neng produksinya lapo ada kuliah. Lapo ada langsung. Jadi sebenarnya derajat Anda itu sudah, maka Anda harus berproses, Anda harus melakukan sebuah perubahan secara moral, ya, secara etika, secara sebagainya sudah mulai berubah. Adik-adik semakin hari semakin tua, dan tidak selamanya adik-adik itu juga bergantung pada orang tua. Nanti akan berdiri sendiri, mulai mencari uang sendiri. Walaupun sekarang mungkin sudah ada yang bisa bekerja mencari uang sendiri, tetapi kan masih di bawah tanggung jawab orang tua. Tapi nek wis gede, kemudian apalagi adik-adik di pertengahan semester 5 kok udah nikah, wis tambah jelas kan. Wong tuamu mek nek awakmu kate mate kejet-kejet ngono tok baru di hantu rek ya. Nah nek awakmu wis nikah wis anu jek nadung wong tuamu lah. Ya tuku ae aja rabi ya. Oke. Nah, di Pancasila itu menekankan pada dimensi filosofis, artinya pemahaman, penajaman sebuah apa ya istilahnya sebuah ide. Bagaimana sih kita melakukan sesuatu itu pun benar paham. Beda orang yang hanya sekedar tahu dan paham itu beda. Jadi misalnya kalau ada adik, misalnya saya tanya satu, hanya hal yang sederhana. Coba Anda ceritakan isi kamar tidurmu. Nah, tentunya temanmu walaupun sering ke rumahmu, sering tidur di kamarmu, suruh menceritakan tentang kamarmu mungkin berbeda. Kalau kamu mungkin desain sejak awal ya, ukurannya sekian, warna cat sekian, pakai spring bed ini sekian, apa mereknya ini Anda tahu. Tapi kalau temanmu ya pangger teko nggoni wis. Tapi dia bisa menceritakan kamarmu, tetapi tidak sefaham Anda. Nah, kemudian juga di dalam ini kita juga berbicara tentang historis. Jadi Pancasila itu kita bicara tentang asbabun nuzule, sejarahnya. Ya. Jadi kalau ada adik paham sejarah, yo mungkin tidak akan melupakan masa depan, akan lebih hati-hati untuk memandang jauh ke depan. Seperti halnya adik-adik bisa duduk di sini, bisa ikut kuliah seperti ini. Apa kon moro-moro budal teko rene ngono ta? Apa sadurunge apa kan Anda harus sadurunge kuliah kan tanya dulu. Kuliah di mana? Tanya teman SMA. Wah, gak tahu aku nang Mojokerto ae cek disami kerja mengewangi bapak ibu misalnya. Ada seperti itu. Ada yang aduh timbangi gak kuliah rek. Gak urung kok nggo omah ibu ijen nih. Walaupun warisannya akeh, iso sakjane iso kuliah nang Jakarta, nang Malang, nang Surabaya bisa. Tetapi ibu saya di rumah sendirian. Terus tidak aja yang penting iso nunggu ibu. Nah, ada yang seperti itu. Artinya ada juga yang memang sejak SMA sudah bercita-cita apapun yang terjadi saya harus melanjutkan kuliah. Walaupun orang tua saya nggak punya modal, saya berusaha untuk mencari modal dulu. Berjuang rek, ke daftar ulang. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang kebetulan ada beasiswa. KIP, Bu Tafid, Bu Opo, mungkin ada seperti itu. Nah, itu adalah historis, itu adalah kronologi Anda bisa duduk di sini. Yang tahu hanya kalian. Kalau Anda menyadari perjuangan awal seperti itu, maka Anda akan berhati-hati memanfaatkan kesempatan yang hari ini Anda bisa laksanakan. Nek awakmu wis sugih ngono wis gak ngurus, Pak. Aku masih gak kuliah, gak apa-apa, Pak. Warisane bapak dipangan 7 turunan cukup ngono lho. Cara aku menir lagi 4 lho iso ngono lho. Kurang ya apa kon. Wis gak ilo ngono. Nah. Wis pokoke ben taun umroh, 5 tahun sekali haji. Cek cukup rek.
misalnya ngono. Tetapi kan hidup tidak semudah itu. Artinya kalau Anda paham historis kehidupanmu, maka Anda akan berhati-hati untuk bisa mendapatkan kesempatan hari ini seperti ini. Itu tidak mudah. Nah, nek awak muda, yo hati-hati yo mudah terus rek. Kon meneh iso nang anak turunmu koyo awakmu saiki wong tuamu nang awakmu. Iku pertanyaan besar. Apa kon meneh gak duwe keluarga? Apa meneh kon gak rabi? Ya rabi Pak, iya nek guru mesti ndek anak lah. Ya apa jare. Nah, Anda pikirkan coba hari ini karena adik sudah mulai besar, tambah besar, Anda harus bertransformasi menuju dewasa. Nah nek kon kok terus ngono ya aja getun, aja gelo nek kancamu iku luwih sukses kok awakmu. Kon pancet uripmu ngene. Kancamu wis mlete rek. Dibel dindin-dindin lho. Lho. Lil. Lali tambah aku. Lho kon sampean sapa? Masyaallah iki lho sing kuliah Pancasila Hasan ya lho. Sing gabungan ngono. Sampeyan lak teknik mesin sih. Ngono. Lho saiki nduk ndi kon? Aku nduk terminal. Apa? Terus kok pecel lho, masyaallah. Ayo prei. Kon melok nang pabrikku. Kemungkinan bisa juga rezeki itu datang dari temanmu. Nah, itu. Oke. Nah, historis seperti itu saya yakin akan melekat, tidak bisa dihapus. Nek kon gak ngereken ya terserah rek. Tetapi jangan menyesal tidak ada di depan. Oke, itu mungkin dari segi hakikat kajian daripada Pancasila. Nah, kalau warga negaraan ini akan pelajari hubungan antar warga negara, termasuk hak, kewajiban serta partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Artinya ini adalah implementasi atau pelaksanaan daripada nilai-nilai historis, filosofis dan sebagainya tadi. Nah, fokus kajiannya biasanya Anda sudah diajak membahas tentang konstitusi. Konstitusi itu berarti wujud kesepakatan, komitmen, berbentuk sebuah perjanjian. Nek ngomong dua individu, nek pernikahan ya akad nikah rek. Nek negara berarti perjanjian antar individu menjadi sebuah produk politik yang dijadikan hukum, menjadikan peraturan di dalam kehidupan berbangsa. Itu namanya dituangkan dalam istilah konstitusi. Nah, konstitusi negara kita apa? Ya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi negara kita itu apa bentuknya? Republik kah? Kerajaan kah? Kepala negara kita siapa? Struktur negara kita apa? Itu yang diatur di dalam konstitusi. Lembaga negara kita apa? Nah, ini adik harus paham. Jadi nanti yang akan diajarkan di pendidikan kewarganegaraan. Demokrasi, ada civil society, ada civil engagement. Sehingga penekanan pada kajian kewarganegaraan itu pada aspek yuridis. Aspek yuridis itu berarti aspek hukum, aspek kesepakatannya apa. Wis dileopo lah nih bahasa kasaryawan dewi. Konstitusional berarti menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kita, apa yang menjadi dasar aturan yang ada di negara kita. Misalnya LGBT di Indonesia dilarang. Ini awakmu jadi LGBT, yo ojo rem kene rek. Ya. Ayo sapa ono iki? Walaupun itu Anda punya dalil, Anda punya komitmen, punya dasar, tetapi kalau di negara kita tidak dikendaki ya nggak bisa hidup secara politis di negara kita, nggak punya hak politik rek. Ya iso nek urip tok ya. Tapi nek hak politik gak duwe. Artinya tidak ada kebijakan program pemerintah yang mendukung program ini. Tapi kalau itu masuk berarti ada. Misalnya Anda
kaum difabel, ya, kaum ada keterbatasan secara fisik misalnya, ya, mungkin ada tunarungu, tunanetra, atau mungkin cacat fisik dan sebagainya, mungkin itu ada dilindungi oleh undang-undang. Maka ada program-program, ada departemen, ada kementerian yang ngurusi tentang difabel itu. Nah, nek misalnya LGBT ya ono rek kementerian nang ngene. Kan di Indonesia ada menteri apa pemberdayaan wanita. Wah, waktu itu kan ada pemberdayaan perempuan. Nah, itu ada. Diperdayakan. Ya lah apa Pak diperdayakan loh. Beloken lah. Go Indonesia itu perempuan dan laki-laki jumlahnya berapa? Data pemilih, nek pemilu partisipasi publik aja hampir sama, 50-50. Rata-rata di setiap daerah antara laki-laki dan perempuan pemilihnya itu ada yang 49-51, antara 60-40. Banyak perempuan sedikit, kadang itu imbang. Kecamatan itu ada yang 50-50. Artinya kehidupan perempuan di negara kita juga harus diperhatikan. Karena dunia ini kakek perempuan, artinya aturan gender, aturan emansipasi harus ada perlindungan secara hukum oleh negara. Ada fasilitas, ada kebijakan yang harus diberikan pada kaum perempuan. Itu berarti lindungi. Karena LGBT emang gak diakoni, ya wis gak iso rek. Ono LGBT diakoni, waria misalnya. Gak ono kan? Walaupun kok berarti aku jane gak kepingin Pak dadi waria Pak, tapi wong Gusti Allah ngersakno ngene. Lah aku ki melok sapa Pak ngono. Artinya ya untuk hidup mungkin hukum Tuhan boleh, tetapi kenegaraan kita tidak ada aturan itu, ya nggak ada kebijakan untuk itu kan. Itu contoh. Misalnya ada hal dengan profesi Anda, misalnya terkait dengan profesi keilmuan, baik teknik atau mesin dan sebagainya, karena itu adalah kepentingan bangsa dan negara dalam proses pembangunan, ya ada perlindungannya, ada aturannya, jika terlindungi kan. Oke. Kemudian ada hal-hal yang praksis dalam kewarganegaraan. Artinya di sini berbicara tentang hak sebagai warga negara dan kewajibannya apa. Misalnya Anda sebagai warga negara punya hak atas pembangunan di negara kita, baik perencanaan, pelaksanaan, atau mungkin hanya sekedar aspirasi, sekedar ide, boleh bisa. Mungkin kalau pemikiran, yo nek ngomong individu gak iso rek, harus melalui jalur-jalur politik. Jadi misalnya Anda mengusulkan tentang pembangunan apa, ya Anda boleh mengajukan ide itu melalui jalur partai politik, atau mungkin perwakilan Anda di DPR atau di lembaga-lembaga yang lain, sehingga ide Anda bisa terrealisasi menjadi sebuah kebijakan negara, kebijakan pemerintah, sehingga itu bisa dirasakan oleh umat. Oke. Selanjutnya terkait dengan perbedaan segi pembelajaran. Ya. Dari sisi pembelajaran, mata kuliah Pancasila ini membentuk pemikiran filosofis dan etis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa Pancasila itu harus menimbulkan karakter, sikap, perilaku, pengambilan keputusan. Kemudian menginternalisasi Pancasila menjadi paradigma ilmu, menjadi sudut pandang, menjadi tolok ukur, sehingga ada istilah etika ilmiah, ada etika profesi, ya, serta pedoman moral bangsa. Misalnya saiki kan banyak perdebatan terkait dengan kasus bencana alam yang ada di Sumatera. Ya, dari kajian teknik sipil tentang air, mungkin ada kerusakan, ada siklon, ada keseimbangan alam yang tidak seimbang karena kelakuan manusia.
bisa juga karena penebangan, bisa juga karena industrialisasi yang ada di wilayah Sumatera. Alasan bangun tol akhirnya gunungnya ditebas. Alasan ekspor peningkatan sumber daya alam, hutannya ditebang. Alasan sumber daya alam ditambang. Sakene. Yo nek tambang watu yo koyo Mojokerto, Gresik ngono tok rek. Nah nek kono tambang nikel, tambang anu lho yo diduduk sak empet-empote ya. Apalagi ono tambang emas. Walah. Sak jerone piro dikejar ya. Karena nilainya besar. Wong emas sak grame piro regane? Ya. Nah, nek emas iku misalnya di dalam kandungan tanah itu sampai nilainya berton-ton, berkilo-kilo, lo ya dikejar ya. Masya Allah. Kau nggak kini royoan emas paling gram-graman, nek kau nggak Papua, Privat, lo ya. Gila, nek kau nggak kono duwe sak gegeme mlete, lo ya diguyu kau ning kono. Oke, jadi itu. Kemudian tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah mahasiswa bisa menjadi warga negara yang cerdas. Artinya diharapkan setiap warga negara, apapun profesinya, apapun rasnya, sukunya, itu mempunyai kecerdasan sosial yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Artinya cerdas itu ya kritis boleh, ya, tetapi harus bertanggung jawab. Awakmu ngeritik dok, tapi gak ngekei solusi, gak ngekei sebuah pengetahuan, keseimbangan bagi masyarakat. Ya gantemi wong rek, ya. Ayo nyocoto terus. Akhirnya wong kan gak jawab cocot dok, iso di bengkolang bareng kan ya. Kemudian tujuan daripada kewarganegaraan itu mengembangkan kemampuan untuk analitis. Jadi adik-adik nanti ketika mendapatkan pendidikan kewarganegaraan harapannya adalah bisa mengkritisi, bisa menganalisis praktik, ya, praktek kehidupan berbangsa bernegara kita seperti apa. Yang namanya kebebasan berpendapat itu seperti apa. Jadi itu yang diharapkan di dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi adik-adik karena mahasiswa maka harus iso berpikir iki pantas gak pantas rek. Ya. Oke. Kemudian perbedaan dari segi ruang lingkup materi, pembelajarannya, silabusnya. Jadi pendidikan Pancasila itu berbicara tentang sejarah rumusan. Kok iso iki ben silane Pancasila iku iki. Iku sejarahnya. Kemudian berbicara juga tentang filsafat, karakter, ontologis, epistemologis, aksiologis. Artinya sila itu sumbernya dari mana? Nah, terus carane piye? Prakteknya piye lah. Jadi Pancasila itu sebagai dasar. Kemudian ada juga tentang nilai-nilai Pancasila sebagai politik, hukum, ekonomi yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Ada internalisasi. Jadi sifatnya pelajaran atau mata kuliah Pancasila itu sifatnya hanya filosofis, cerita teori menurut Doren. Nah kalau kewarganegaraan itu sudah bicara tentang praktek, wujudnya kebijakannya opo, penafsirannya opo dari Pancasila itu. Ada sistem politik. Adik-adik kalau nggak hafal sistem politik misalnya, coba diperhatikan. Mungkin adik-adik ketika dunia kerja misalnya, Anda bekerja di perusahaan, ya contoh ini, ada undang-undang ketenagakerjaan atau tentang apa ya kehidupan perburuan, ono pengangkatan karyawan tetap, ono kontrak, ono seperti itu, iki sopo sing gawe? Apa dasar hukumnya?
Nanti ada adik yang sudah pernah kerja di perusahaan mungkin tahu undang-undang ketenaga kerjaan. Perusahaan ini kok aturannya ngene ya. Kerja 3 wulan maru dibrekno 1 wulan menit diangkat maneh apa gak? Ono sing kerja 1 tahun diliburkan 1 bulan, kalau diterima lagi ya kerja lagi, kalau enggak ya lho iki apa negara iki nek ngene. Nah, itu adalah praktek dunia kerja kalian. Misalnya kemarin ada teman yang dari PT Corp, pabrik gitar. Ternyata di situ pakai sistem nggak ada outsourcing rek, adanya sistem kontrak. Nah kontraknya kalau dulu itu 2 tahun sekali, sekarang enggak, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, dikontrak lagi. Nah, ini bagaimana peran negara di sini? Bagaimana peran pemerintah? Bagaimana peran Kementerian Tenaga Kerja atau kalau di kabupaten ada Disnaker melindungi tenaga kerja di perusahaan? Ini termasuk pendidikan kewarganegaraan, praktek dalam kehidupan. Nah, ini sampean gelem gak gelem ya kudu ngerti rek. Kalau Anda paham tentang konstitusi, undang-undang, Pancasila, mungkin ketika Anda terdampak, terkena kebijakan itu, maka adik-adik juga harus punya daya analisis, punya daya kritis untuk menyikapi peraturan yang seperti itu. Nek awakmu lah gak cocok iki moro demo, lah ya monggo. Tuh. Kemudian ada hak dan kewajiban warga negara. Ini kalau di kewarganegaraan, ada demokrasi, ada good governance. Jadi ngomong pemerintahan yang baik itu seperti apa? Kemudian ada bela negara, ya, partisipasi warga negara. Anda sebagai warga negara partisipasinya apa? Rasa patriotisme, nasionalisme. Mosok nek nasionalisme iku nek elok upacara, patriotisme nek elok perang ngono ta. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya, maka Anda bisa dikatakan ikut dalam berpartisipasi sebagai warga. Ada HAM. Nah, kemudian yang keempat, kita bicara tentang perbedaan dari segi orientasi keilmuan. Kalau Pancasila itu orientasinya pada nilai moral, etika, dan filsafat. Artinya hanya memberikan kerangka nilai nasional, nilai memahami sebuah. Nah, penekanannya pada karakter, ciri khas, cita rasa, model. Kalau kewarganegaraan itu orientasinya pada ilmu hukum, ilmu politik, pendidikan kewarganegaraan atau civic education atau civil society. Sehingga di sini akan membahas tentang mekanisme kerja negara. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, kalau Anda menjadi karyawan pabrik, menjadi buruh di perusahaan, kemudian ada kebijakan manajemen, kebijakan perusahaan yang terdampak atau mempengaruhi kehidupan sampean di dunia kerja itu, maka bagaimana peran negara? Nek ono karyawan disio-sio karo perusahaan, kon kate ngadu nanti nang bapakmu. Ya aku lo kerja ngene metu enak ngono isi itu kok ngono kon. Atau paling enggak nek sing kepepet wis sabar, ya ngono nyambut gawe melok wong, ngono tok. Tapi nek wong tuamu sugih, wis metu wae. Tak ingoni kon. Iku nek ngadu nang wong tua. Tapi nek kalau banyak lho ya apa rek? Awak dhewe disio-sio, diperes tenagane, dibayari murah, ya apa? Anda harus bagaimana? Ngadu nanti awakmu ning ngene. Nah, maka harus mengadu pada pemerintah, pada negara.
negara itu ada utusan, ada kementerian, ada bagian yang ngurusi ketenaga kerjaan. Nah, itu termasuk praktik dalam kehidupan bernegara. Oke. Kemudian dari sisi pembelajaran ada kalau Pancasila itu menginternalisasi, artinya menguatkan secara individu, secara personal, secara kelompok, organisasi yang berciri khas nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian kalau kewarganegaraan itu menganalisis isu-isu atau praktik dalam kehidupannya, prakteknya ya apa rek? Bener nggak Pancasila itu dijalankan? Ngomong sopo sing Pancasila iso gak ono rek. Sopo sing paling Pancasalis di Indonesia? Yo kabeh yang menuju sana. Menuju kesempurnaan ide. Oke. Kemudian perbedaan dari segi pendidikan perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi Pancasila itu ada nilai etika dan karakter. Kalau di kewarganegaraan itu adalah civil literasi. Artinya ada pemikiran-pemikiran, ada referensi. Jadi sampean mungkin hari ini belum gak kanggo rek, gorong kanggo pengetahuan diskusi hari ini. Tapi saya yakin suatu saat sampean akan menghadapi. Dan mungkin ya secara umum, Indonesia itu nek guru kena perkara, ya gak melajari rek. Baru nek sampean wis kena perkara baru. Misalnya ono pemutusan kinerja sepihak, kena PHK. Aku iki oleh sangu tagak rek, oleh pesangon tagak. Menurut undang-undang bagaimana? Atau mungkin adik-adik bisa menciptakan sebuah produk yang paten secara hukum, Anda dilindungi secara hukum, paten hakinya ada, tetapi dikembangkan oleh perusahaan. Loh awakmu kok gak royalti? Lah, masalah ini. Ini harus, maka ketika adik-adik mempelajari itu, Anda bisa mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana pemerintahan ini dijalankan, bagaimana peran negara dalam kehidupanmu. Ini yang paling penting. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Temen lagi jelas aja lah. Wis pokoke yo nek kon jawab ngono bari secara dohire wis selesai aku. Nanti tanggung jawab aku ya selesai. Berarti meneh nek kon kena perkara kena apa ya wis urusanmu rek. Oke. Yang terakhir ringkasan. Mari rek kuliah gak sesuai. Jadi kalau disimpulkan bahwa pendidikan atau mata kuliah Pancasila ngomong hakikat itu adalah studi, nilai, dan ideologi. Sedangkan kewarganegaraan itu berbicara tentang studi kewarganegaraan dan negara. Risiko beda niku. Nek fokusnya kalau di Pancasila itu fokus pada etika, moral, filsafat. Tapi kalau kewarganegaraan fokus pada konstitusi, hukum, demokrasi. Kalau kita bicara orientasi, maka di pendidikan Pancasila itu berbicara tentang filosofis yang normatif. Normatif itu ya berarti butuh penafsiran, butuh pemahaman, butuh menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Tapi kalau di kewarganegaraan itu bicara tentang yuridis, politis. Wis pasti rek aturan ngono e. Undang-undang ngono e. Ya harus dijalankan. Kalau Anda keberatan, Anda mekanisme untuk berbicara tujuan. Kalau di pendidikan Pancasila itu pembentukan karakter, moral, akhlak, adab.
kalau di kewarganegaraan ini perhatikan ini, ya, ada pembentukan warga negara yang kritis. Artinya Anda harus punya kepekaan sosial, punya kepekaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa awakmu nek ono kancamu disio-sio, misale ono kene aku, yo opo sih kon aku mbok pabrikku kene oleh sangu kok kono gak oleh. Perusahaanmu itu perusahaan apa? PMA atau pemesan dalam asing? Oh, perusahaan Korea. Perusahaan Cina. Oh, perusahaan lokal. Dari sifat materinya, jadi kalau Pancasila itu sifatnya normatif dan konseptual. Jadi ngomong break lah, ngomong pacaran lah. Artinya nih Pancasila itu ngomong pacaran. Nek wis kewarganegaraan, wis ngomong rumah tangga rek. Kon gak nyambut gawe semprot ya bojomu kon. Ya. Kade duwe anakmu kelek-kelek ya nangis kon. Nek kewarganegaraan iku ngono. Tapi nek Pancasila itu koyo pacaran. Meni urip ngene iki yo ya. Janji lho ya ngene ya. Barang nek wis rapi lho. Aku iki tanggung jawab sampean Mas. Nah, selesai kon. Hasilnya bahwa Pancasila itu hasilnya adalah internalisasi nilai Pancasila, sedangkan kewarganegaraan itu adalah rasa, jiwa patriotisme, partisipasi Anda terhadap cinta tanah air Anda, tanggung jawab Anda terhadap berbangsa jangan karena alasan apa jadinya teknologi, pengembangan pengetahuan Anda mengorbankan. Anda misalnya, wah saya kuliah internal, digitalisasi, kabel wifi, kabel internet, kabel opok sepatu semlawur, itu gak tambah mempermudah rek, mempersulit tambahan. Nah itu. Jadi harapannya di pendidikan kewarganegaraan itu hasilnya adalah menciptakan sebuah kemampuan partisipasi warga negara. Jadi Anda harus punya rasa empati, kepedulian minimal terhadap lingkungan Anda, keluarga Anda, desa kalian, kecamatan kalian, atau kabupaten kalian, atau paling tidak negara kita. Nek kon gak pedulian nang lingkunganmu, ya terserah. Monggo. Mau sore gue kene ono sarjana teknik gak iso apa-apa. Lah ya apa. Pak lanjene kuliah yang budal wae ngono. Kayak nyenengno wong kodhok ngono ae. Oke, sampai di sini ada pertanyaan monggo. Ada yang tanya? Ayo, apa?